Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nia Tabita dengan NIM 2303200066 dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis dengan topik pembahasan mengenai penyusunan polisi brief dan dokumen advokasi agribisnis. Teman-teman, sebelumnya kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan materi. Kita perlu memahami bahwa kegiatan advokasi pada dasarnya tidak hanya memberikan mengenai bagaimana seseorang atau kelompok menyampaikan aspirasi kepada pihak lainnya. Advokasi juga berkaitan dengan bagaimana sebuah permasalahan dapat dijelaskan secara terstruktur, bagaimana bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi, serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam kegiatan advokasi dibutuhkan kemampuan untuk menyampaikan aspirasi tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui dokumen tertulis yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor agribisnis, kita dapat menemukan berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah maupun pihak terkait. Permasalahan tersebut dapat berupa rendahnya harga hasil pertanian di tingkat petani, kenaikan biaya produksi, keterbatasan akses terhadap sarana produksi, persoalan distribusi pupuk, terbatasnya fasilitas penyimpanan hasil pertanian, rendahnya akses pasar, panjangnya rantai pemasaran, perubahan fungsi lahan pertanian, hingga berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sistem agribisnis. Ketika menghadapi berbagai persoalan tersebut, petani atau kelompok yang melakukan advokasi tentu dapat menyampaikan keluhan dan aspirasinya secara langsung. Namun apabila advokasi hanya berhenti pada penyampaian keluhan, pihak yang menerima aspirasi mungkin belum memiliki informasi yang cukup untuk memahami persoalan secara menyeluruh. Misalnya, kelompok petani mengatakan bahwa harga cabai pada saat panen raya terlalu rendah. Pernyataan tersebut memang menunjukkan adanya masalah. Namun, pembuatan kebijakan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Seberapa besar penurunan harga yang terjadi? Kapan penurunan tersebut biasanya terjadi? Apa yang menyebabkan harga mengalami penurunan? Berapa banyak petani yang terdampak? Bagaimana dampak terhadap pendapatan petani? Dan yang tidak kalah penting, kebijakan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan advokasi dibutuhkan data, fakta, analisis, dan rekomendasi. Sebuah permasalahan perlu dijelaskan menggunakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu, penyebab dan dampaknya perlu dianalisis. Berdasarkan hasil analisis tersebut,
Pihak yang melakukan advokasi dapat menyusun beberapa alternatif solusi dan kemudian menentukan rekomendasi yang paling sesuai. Salah satu dokumen yang dapat digunakan untuk menyampaikan seluruh proses tersebut adalah policy brief. Secara sederhana, policy brief merupakan dokumen yang bersifat singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti suatu permasalahan serta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Dengan adanya policy brief, permasalahan yang sebelumnya kompleks dapat disusun menjadi informasi yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Namun, perlu kita pahami bahwa singkat bukan berarti dibuat secara sembarangan atau tidak memiliki kedalaman analisis. Justru dalam menyusun policy brief, kita dituntut untuk mampu memilih informasi yang benar-benar penting. Kita harus dapat menentukan masalah utama, memilih data yang relevan, menentukan akar persoalan, mempertimbangkan alternatif kebijakan, dan memberikan rekomendasi yang realistis. Semua informasi tersebut kemudian disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam bidang agribisnis, kemampuan menyusun policy brief menjadi penting karena permasalahan agribisnis biasanya melibatkan banyak pihak yang memiliki hubungan dengan berbagai faktor. Sebuah persoalan mengenai rendahnya harga hasil pertanian, misalnya tidak sesuai, dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan harga. Kita perlu melihat kondisi produksi, pasokan dan permintaan, akses pasar, rantai distribusi, fasilitas pasca panen, kemampuan penyimpanan. Dan berbagai faktor lainnya. Artinya, solusi yang diberikan harus didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa hal-hal yang penting. Yang pertama itu, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan policy brief. Kedua, kita akan membahas mengapa policy brief penting dalam kegiatan advokasi. Selanjutnya, kita akan mengenal berbagai jenis dokumen advokasi seperti policy brief, position paper, executive summary, policy memo, and naskah audiensi. Setelah itu kita akan membahas struktur policy brief mulai dari judul, ringkasan, latar belakang, permasalahan, analisis, alternatif solusi, rekomendasi, hingga penutup. Kita juga akan membahas bagaimana menulis latar belakang masalah yang menggunakan kondisi aktual, fakta, data, dan urgensi. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana melakukan analisis masalah dengan melihat penyebab utama, dampak pihak yang terdampak, dan bukti pendukung. Setelah itu kita akan membahas bagaimana menyusun alternatif kebijakan dan menentukan rekomendasi yang spesifik, realistis, dan dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan berbasis bukti. Pada bagian akhir materi, kita juga akan membahas berbagai kesalahan yang perlu dihindari ketika menyusun sebuah policy brief. Setelah seluruh materi selesai, kita akan membahas pada satu studi kasus yang relevan dengan materi,
yaitu mengenai penurunan harga cabai di tingkat petani pada saat panen raya. Dalam studi kasus ini kita tidak hanya akan mengatakan bahwa harga cabai mengalami penurunan, kita akan mencoba bagaimana melihat persoalan tersebut dapat dianalisis menggunakan kerangka penyusunan policy brief, mulai dari menentukan masalah, mencari penyebab, melihat dampak, kemudian kita akan menentukan pihak yang terdampak, menyusun alternatif solusi, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan kita dapat memahami bahwa policy brief bukan hanya sebuah tugas atau dokumen tertulis. Policy brief merupakan salah satu instrumen komunikasi dalam kegiatan advokasi yang dapat membantu menghubungkan antara permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Baik teman-teman, setelah memahami gambaran umum mengenai materi yang akan kita pelajari, sekarang langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan policy brief. Policy brief merupakan dokumen yang bersifat singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti suatu permasalahan serta rekomendasi kebijakan secara jelas pada pembuatan kebijakan. Dari pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa policy brief merupakan dua bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah masalah yang perlu dijelaskan dan dianalisis. Yang kedua adalah rekomendasi kebijakan yang ditawarkan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam kegiatan advokasi, policy brief dapat menjadi alat komunikasi strategis karena membantu menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Pembuatan kebijakan biasanya menghadapi berbagai macam persoalan dan menerima banyak informasi. Oleh karena itu, pihak yang melakukan advokasi perlu mampu menyampaikan inti persoalan secara efektif tanpa menghilangkan bukti penting yang menjadi dasar argumentasi. Sebagai contoh, jika kita ingin melakukan advokasi mengenai rendahnya harga hasil pertanian, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa petani sedang mengalami kerugian. Dalam policy brief, kita juga perlu menjelaskan bagaimana kondisi harga yang sebenarnya, apa penyebabnya, siapa yang terdampak, dan bagaimana dampaknya. Setelah itu, kita menawarkan beberapa alternatif solusi dan memberikan rekomendasi kebijakan. Di sini kita akan melihat juga bahwa policy brief dapat menjadi jembatan antara data dan kebijakan. Data yang tersedia dianalisis sehingga menghasilkan informasi tersebut digunakan untuk memahami masalah. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun alternatif solusi. Dari berbagai alternatif tersebut dipilih rekomendasi yang memungkinkan untuk diterapkan. Policy brief juga memiliki perbedaan dengan laporan penelitian. Tujuan utama policy brief mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sedangkan laporan penelitian lebih berorientasi pada penyampaian temuan ilmiah. Audiens policy brief juga lebih luas, seperti
pembuat kebijakan, praktisi, lembaga swasembada masyarakat, media, dan publik umum. Sementara laporan penelitian lebih banyak ditujukan kepada akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Karena audiensnya berbeda, bahasa yang digunakan juga berbeda. Polisi brief menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Sementara laporan penelitian dapat menggunakan bahasa akademik dan istilah secara teknis secara lebih mendalam. Dengan demikian, kemampuan menyusun policy brief membutuhkan keterampilan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks tanpa menghilangkan makna dan dasar ilmiahnya. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai mengapa sih pentingnya policy brief. Salah satu alasannya yaitu karena dokumen ini menjembatani antara data dan kebijakan. Dalam berbagai permasalahan agribisnis, sebenarnya terdapat banyak data yang dapat digunakan, mulai dari data harga, produktivitas, biaya produksi, kondisi pasar, sampai kondisi sosial ekonomi. Namun, keberadaan data saja belum tentu menghasilkan perubahan apabila tidak dianalisis dan disampaikan kepada pihak yang tepat. Melalui policy brief, data dapat diubah menjadi informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Sebagai contoh, data menunjukkan bahwa harga cabai mengalami penurunan setiap kali terjadi panen raya. Informasi tersebut kemudian dianalisis dengan melihat data produksi, kapasitas penyampaian, kondisi pasar, dan fasilitas pengolahan. Dari analisis tersebut dapat ditemukan bahwa salah satu persoalan adalah tingginya pasokan dalam waktu bersamaan dan keterbatasan kemampuan penyampaian serta pengolahan. Berdasarkan kondisi tersebut, rekomendasi tidak hanya sekedar meminta pemerintah menaikkan harga cabai. Rekomendasi dapat diarahkan pada perbaikan sistem, misalnya penguatan fasilitas pasca panen, pengembangan industri pengolahan, perluas akses pasar, dan pengembangan sistem informasi pasokan. Hal inilah yang menunjukkan pentingnya policy brief, sebuah persoalan yang awalnya hanya berupa keluhan dapat diubah menjadi rekomendasi yang lebih terarah. Dengan demikian, kegiatan advokasi menjadi lebih konstruktif karena pihak yang melakukan advokasi tidak hanya menyampaikan apa yang mereka tidak inginkan, tetapi juga menawarkan tindakan apa yang dipertimbangkan. Dalam kegiatan advokasi terdapat beberapa jenis-jenis dokumen yang dapat digunakan, yaitu policy brief, Constitution paper, executive summary, policy memo, and naskah audien. Masing-masing dokumen memiliki fungsi yang berbeda. Policy brief digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Constitution paper digunakan untuk menjelaskan posisi atau sikap organisasi terhadap sebuah isu. Executive summary digunakan untuk memberikan ringkasan dari sebuah isu atau dokumen yang lebih panjang. Policy memo digunakan untuk memberikan masukan singkat kepada pihak tertentu, sementara naskah audiens digunakan sebagai bahan presentasi kepada pengambil keputusan. Pemilihan jenis dokumen harus disesuaikan dengan tujuan advokasi.
Jika tujuan kita yaitu memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, polisi brief dapat menjadi pilihan. Jika tujuannya menegaskan posisi organisasi, maka menggunakan positor paper. Jika kita melakukan audiens secara langsung, maka naskah audiens dapat membantu memastikan pembicaraan berjalan secara struktur. Dengan demikian, dokumen advokasi bukan hanya melengkapi administratif, dokumen tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi advokasi. Melalui dokumen yang tepat, informasi dapat disampaikan kepada audiens yang tepat dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam menyusun policy brief, struktur menjadi bagian yang sangat penting. Struktur tersebut terdiri dari judul, ringkasan, latar belakang, permasalahan, analisis, alternatif solusi, rekomendasi, dan penutup. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Ringkasan harus memberikan gambaran mengenai isu, temuan utama, atau rekomendasi. Latar belakang menjelaskan konteks dan urgensi masalah. Bagaimana permasalahan menjelaskan masalah utama yang ingin diselesaikan. Analisis digunakan untuk memahami akar masalah dan dampaknya. Alternatif solusi memberikan beberapa pilihan kebijakan. Rekomendasi menentukan tindakan terbaik yang diusulkan. Sementara penutupan penegasan kembali urgensi dan pentingnya tidak lanjut. Urutan tersebut menunjukkan bahwa sebuah policy brief memiliki aluran berpikir yang sistematis. Kita tidak dapat langsung memberikan rekomendasi tanpa menjelaskan masalah. Begitu pula kita tidak dapat menjelaskan masalah tanpa memberikan bukti. Seluruh bagian harus saling terhubung sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dipahami sebagai hasil dari proses analisis. Dalam menyusun latar belakang terdapat 4 unsur penting, yaitu kondisi saat ini, fakta, data, dan urgensi. Kondisi saat ini memberikan gambaran mengenai situasi aktual. Fakta menunjukkan informasi yang dapat diverifikasi. Data memperkuatkan argumentasi melalui angka statistik atau hasil survei. Sementara urgensi menjelaskan mengapa masalah perlu segera ditangani dan siapa yang terdampak. Keempat unsur tersebut perlu digunakan secara seimbang. Latar belakang tidak boleh hanya dipenuhi angka tanpa penjelasan mengenai maknanya. Sebaliknya, latar belakang juga tidak boleh hanya berisi cerita mengenai masalah tanpa ada buktinya. Tujuan utama latar belakang membuat pembaca memahami bahwa masalah yang dibahas memang benar-benar terjadi, memiliki dampak, dan membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, latar belakang harus fokus pada informasi yang relevan dengan masalah utama. Setelah latar belakang tersusun, langkah berikutnya melakukan analisis masalah. Analisis bertujuan untuk mengetahui penyebab utama, dampak, pihak yang terdampak, dan bukti pendukung.
Hal ini sangat penting karena sebuah masalah yang terlihat di permukaan belum tentu merupakan akar persoalan yang sebenarnya. Misalnya harga cabai yang rendah adalah masalah yang terlihat, namun akar masalahnya mungkin berkaitan dengan produksi yang meningkat secara bersamaan, keterbatasan penyimpanan, minimnya fasilitas pengelolaan, atau keterbatasan akses pasar. Apabila kita hanya mengidentifikasi akar masalah, rekomendasi yang diberikan juga berpotensi tidak menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, analisis juga dilakukan secara mendalam. Beberapa teknik yang dapat digunakan adalah fishbone diagram, pohon masalah, analisis SWOT, dan analisis data. Teknik tersebut membantu kita menguraikan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik sehingga hubungan antara penyebab dan dampak dapat dipahami. Setelah akar masalah diketahui, langkah berikutnya menyusun beberapa alternatif kebijakan. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, setiap pemilihan harus dipertimbangkan berdasarkan efektivitas, efisiensi, sumber daya, dan kemungkinan pelaksanaannya. Tujuannya untuk memastikan bahwa rekomendasi tidak diberikan secara terburu-buru, sebelumnya memilih satu tindakan, kita perlu melihat kemungkinan solusi lainnya. Dengan adanya alternatif kebijakan, pembuatan kebijakan juga dapat melihat bahwa terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, pilihan yang paling sesuai dapat ditentukan berdasarkan kondisi dan kemampuan yang tersedia. Rekomendasi kebijakan merupakan jembatan antara analisis masalah dengan tindakan nyata. Oleh karena itu, rekomendasi harus spesifik, realistis, dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan berbasis bukti. Rekomendasi yang harus menjawab siapa yang perlu melakukan tindakan dan apa tindakan yang harus dilakukan. Misalnya, daripada hanya mengatakan pemerintah perlu membantu petani cabai, rekomendasi dapat diarahkan secara lebih spesifik kepada penguatan fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin, pengembangan industri pengolahan cabai, fasilitas kemitraan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi harga dan pasokan. Dengan demikian, rekomendasi menjadi lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti. Beberapa kesalahan yang perlu dihindari adalah membuat dokumen terlalu panjang, menyampaikan opini tanpa data, menawarkan solusi tidak realistis, menggunakan bahasa ilmiah secara berlebihan, dan memberikan rekomendasi yang tidak jelas. Policy brief harus fokus pada pesan utama, data yang digunakan harus terpercaya, solusi harus realistis, bahasa harus sederhana dan lugas, sementara rekomendasi harus jelas dan dapat ditindaklanjuti. Hal yang perlu kita ingat yaitu bahwa tujuan policy brief bukan menentukan seberapa banyak informasi yang kita miliki. Tujuan utamanya membantu pembaca memahami masalah dan mempertimbangkan tindakan yang dapat dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk
pada studi kasus yang dimana saya mengambil studi kasus mengenai advokasi melalui policy brief dalam menghadapi penurunan harga cabai pada saat panen raya. Baik teman-teman, setelah kita memahami berbagai materi mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis, sekarang kita akan masuk pada satu studi kasus yang relevan. Studi kasus ini akan membantu kita memahami bagaimana konsep yang sebelumnya kita bahas dapat diterapkan dalam sebuah permasalahan agribisnis. Studi kasus yang akan kita gunakan yaitu mengenai penurunan harga cabai di tingkat petani pada saat panen raya. Permasalahan ini dipilih karena dapat menunjukkan bahwa sebuah permasalahan agribisnis tidak selalu dapat diselesaikan dengan hanya satu tindakan sederhana. Kita perlu melihat masalah secara lebih menyeluruh sebelum menentukan rekomendasi. Dalam studi kasus ini, kita akan menggambarkan sebuah daerah yang menjadi sentra produksi cabai. Sebagian masyarakat di wilayah tersebut memiliki mata pencarian sebagai petani. Ketika memasuki musim panen raya, produksi cabai meningkat secara signifikan. Namun peningkatan produksi tersebut tidak diikuti oleh kemampuan pasar untuk menyerap seluruh hasil panen. Dari sinilah permasalahan muncul. Pada saat panen raya berlangsung, petani menghasilkan cabai dalam jumlah yang cukup besar. Pada satu sisi tingkatnya hasil panen menunjukkan keberhasilan kegiatan produksi. Namun pada sisi lainnya, banyaknya cabai yang masuk ke pasar secara bersamaan menyebabkan jumlah pasokan meningkat dengan cepat. Sementara itu, permintaan pasar tidak mengalami peningkatan yang berdaya saing. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara pasokan dan kemampuan pasar dalam menyerap produk. Cabai merupakan komoditas yang mudah mengalami penurunan kualitas tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai. Petani tidak dapat menahan hasil panennya dalam waktu yang lama. Petani kemudian menghadapi pilihan yang sulit. Jika petani tidak segera menjual, kualitasnya dapat menurun dan produk beresiko tidak dapat dipasarkan. Namun apabila seluruh petani menjual pada waktu yang bersamaan, jumlah cabai di pasar semakin banyak dan harga dapat mengalami penurunan. Dalam situasi tersebut, kelompok petani kemudian melakukan advokasi kepada pemerintah daerah. Pada awalnya aspirasi yang disampaikan sangat sederhana, yaitu meminta pemerintah membantu mengatasi rendahnya harga cabai. Namun kelompok petani menyadari bahwa tuntutan tersebut masih terlalu umum. Mereka harus menjelaskan apa yang sebenarnya menyebabkan harga turun dan tindakan seperti apa yang dapat dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, kelompok petani kemudian menyusun sebuah policy brief. Yang langkah pertamanya menentukan masalah utama. Berdasarkan kondisi yang terjadi, masalah tidak hanya dirumuskan sebagai harga cabai rendah. Permasalahan dikembangkan dengan melihat hubungan antara peningkatan pasokan saat panen raya, keterbatasan daya
serap pasar, rendahnya kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen, serta ketergantungan terhadap penjualan cabai dalam bentuk segar. Setelah masalah dirumuskan, kelompok tersebut mengumpulkan data dan fakta. Mereka membutuhkan data mengenai perkembangan produksi cabai, perubahan harga pada saat dan sebelum panen raya, kapasitas penyimpanan yang tersedia, serta kondisi pemasaran. Data tersebut kemudian digunakan untuk melakukan analisis masalah. Dari hasil analisis diketahui bahwa produksi cabai meningkat karena periode panen puncak. Namun, kapasitas penyimpanan dingin belum tersedia secara merata. Selain itu, fasilitas pengelolaan cabai juga masih terbatas. Akibatnya, sebagian besar hasil produksi harus segera dijual dalam bentuk segar. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya berupa penurunan harga, pendapatan petani juga dapat menurun. Selain itu, cabai yang tidak terserap pasar berpotensi mengalami kerusakan. Solusi harus realistis, bahasa harus sederhana dan lugas. Sementara rekomendasi harus jelas dan dapat ditindaklanjuti. Hal yang perlu kita ingat yaitu bahwa tujuan policy brief bukan menentukan seberapa banyak informasi yang kita miliki. Tujuan utamanya membantu pembaca memahami masalah dan mempertimbangkan tindakan yang dapat dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus, yang dimana saya mengambil studi kasus mengenai advokasi melalui policy brief dalam menghadapi penurunan harga cabai pada saat panen raya. Baik teman-teman, setelah kita memahami berbagai materi mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis, sekarang kita akan masuk pada satu studi kasus yang relevan. Studi kasus ini akan membantu kita memahami bagaimana konsep yang sebelumnya kita bahas dapat diterapkan dalam sebuah permasalahan agribisnis. Studi kasus yang akan kita gunakan yaitu mengenai penurunan harga cabai di tingkat petani pada saat panen raya. Permasalahan ini dipilih karena dapat menunjukkan bahwa sebuah permasalahan agribisnis tidak selalu dapat diselesaikan dengan hanya satu tindakan sederhana. Kita perlu melihat masalah secara lebih menyeluruh sebelum menentukan rekomendasi. Dalam studi kasus ini, kita akan menggambarkan sebuah daerah yang menjadi sentra produksi cabai. Sebagai masyarakat di wilayah tersebut memiliki mata pencarian sebagai petani. Ketika memasuki musim panen raya, produksi cabai meningkat secara signifikan. Namun peningkatan produksi tersebut tidak diikuti oleh kemampuan pasar untuk menyerap seluruh hasil panen. Dari sinilah permasalahan muncul. Pada saat panen raya berlangsung, petani menghasilkan cabai dalam jumlah yang cukup besar. Pada satu sisi tingkatnya hasil panen menunjukkan keberhasilan kegiatan produksi. Namun pada sisi lainnya, banyaknya cabai yang masuk ke pasar secara bersamaan menyebabkan jumlah pasokan meningkat dengan cepat. Sementara itu, permintaan pasar tidak mengalami
peningkatan yang berdaya saing. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara pasokan dan kemampuan pasar dalam menyerap produk. Cabai merupakan komoditas yang mudah mengalami penurunan kualitas tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai. Petani tidak dapat menahan hasil panennya dalam waktu yang lama. Petani kemudian menghadapi pilihan yang sulit. Jika petani tidak segera menjual, kualitasnya dapat menurun dan produk beresiko tidak dapat dipasarkan. Namun, apabila seluruh petani menjual pada waktu yang bersamaan, jumlah cabai di pasar semakin banyak dan harga dapat mengalami penurunan. Dalam situasi tersebut, kelompok petani kemudian melakukan advokasi kepada pemerintah daerah. Pada awalnya aspirasi yang disampaikan sangat sederhana, yaitu meminta pemerintah membantu mengatasi rendahnya harga cabai. Namun kelompok petani menyadari bahwa tuntutan tersebut masih terlalu umum. Mereka harus menjelaskan apa yang sebenarnya menyebabkan harga turun dan tindakan seperti apa yang dapat dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, kelompok petani kemudian menyusun sebuah policy brief yang langkah pertamanya menentukan masalah utama. Berdasarkan kondisi yang terjadi, masalah tidak hanya dirumuskan sebagai harga cabai rendah. Permasalahan dikembangkan dengan melihat hubungan antara peningkatan pasokan saat panen raya, keterbatasan daya serap pasar, rendahnya kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen, serta ketergantungan terhadap penjualan cabai dalam bentuk segar. Setelah masalah dirumuskan, kelompok tersebut mengumpulkan data dan fakta. Mereka membutuhkan data mengenai perkembangan produksi cabai, perubahan harga pada saat dan sebelum panen raya, kapasitas penyimpanan yang tersedia, serta kondisi pemasaran. Data tersebut kemudian digunakan untuk melakukan analisis masalah. Dari hasil analisis diketahui bahwa produksi cabai meningkat karena periode panen puncak. Namun, kapasitas penyimpanan dingin belum tersedia secara merata. Selain itu, fasilitas pengelolaan cabai juga masih terbatas. Akibatnya, sebagian besar hasil produksi harus segera dijual dalam bentuk segar. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya berupa penurunan harga, pendapatan petani juga dapat menurun. Selain itu, cabai yang tidak terserap pasar berpotensi mengalami kerusakan sehingga terjadi pemborosan hasil pertanian. Harga yang tidak stabil juga membuat petani menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan usaha tani. Setelah memahami akar masalah, kelompok petani mulai menyusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif yang pertama memperkuat fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin di wilayah sentra produksi. Fasilitas tersebut dapat membantu memperpanjang waktu penyimpanan sehingga cabai tidak harus seluruhnya dijual pada waktu yang sama. Alternatif yang kedua, mengembangkan unit pengelolaan cabai. Sebagian cabai dapat diolah menjadi cabai kering, cabai bubuk, maupun saus. Dengan adanya pengolahan, ketergantungan terhadap penjual cabai segar dapat dikurangi. Alternatif ketiga,
Membangun kemitraan dengan pelaku usaha dan industri pengolahan. Kemitraan dapat membantu membuka saluran pemasaran baru sehingga produk tidak dapat bergantung pada pasar lokal. Alternatif yang keempat, mengembangkan sistem informasi pasokan dan permintaan. Informasi tersebut dapat membantu petani dan pihak terkait memahami kondisi pasar sehingga keputusan produksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan permintaan. Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif tersebut, kelompok petani kemudian menyusun rekomendasi kebijakan. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk memperkuat fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin di sentra produksi, mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil dan menengah, memfasilitasi kemitraan antar kelompok petani dengan pasar dan industri pengolahan, serta mengembangkan sistem informasi mengenai harga dan pasokan. Rekomendasi tersebut menunjukkan perubahan yang sangat besar dalam proses advokasi. Pada awalnya petani hanya mengatakan harga cabai kami rendah, pemerintah harus membantu. Namun setelah masalah dianalisis dan disusun melalui policy brief, pesan advokasi menjadi lebih jelas. Petani dapat menjelaskan bahwa penurunan harga cabai berkaitan dengan peningkatan pasokan saat panen raya, keterbatasan penyimpanan, rendahnya kapasitas pengolahan, dan terbatasnya alternatif pasar. Berdasarkan masalah tersebut, kelompok petani kemudian memberikan rekomendasi yang lebih spesifik. Dari studi kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa fungsi policy brief bukan untuk membuat sebuah dokumen lebih formal. Fungsi utamanya yaitu membantu pihak yang melakukan advokasi menyusun pemikiran secara sistematis. Masalah harus diidentifikasi, data juga harus dikumpulkan, akar masalah harus dianalisis, dampaknya harus diselesaikan, alternatif solusi harus dipertimbangkan, kemudian rekomendasi harus disampaikan secara jelas. Dengan proses tersebut, advokasi menjadi lebih berbasis bukti dan berorientis pada solusi. Baik teman-teman semuanya, dari studi kasus mengenai penurunan harga cabai saat panen raya tersebut, kita dapat melihat secara lebih jelas bagaimana policy brief dapat digunakan dalam kegiatan advokasi agribisnis. Sebuah persoalan yang pada awal terlihat sederhana, yaitu penurunan harga cabai, ternyata memiliki hubungan dengan berbagai faktor. Permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan peningkatan produksi secara bersamaan, keterbatasan daya serap pasar, minimnya fasilitas penyimpanan, rendahnya kemampuan pengolahan hasil, dan terbatasnya alternatif pemasaran. Dengan menggunakan pendekatan policy brief, masalah tersebut dapat diuraikan secara lebih sistematis. Data dan fakta digunakan untuk menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Analisis dilakukan untuk menemukan akar masalah.
Beberapa alternatif solusi kemudian disusun dan dibandingkan. Dari proses tersebut, rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan secara lebih spesifik. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa advokasi yang baik tidak hanya menuntut pihak lain untuk menyelesaikan sebuah masalah, pihak yang melakukan advokasi juga perlu berkontribusi dalam proses pencarian solusi yang menyediakan data, melakukan analisis, dan menyampaikan rekomendasi yang realistis. Dengan demikian, advokasi BRAVE dapat menjadi jembatan antara pengalaman nyata petani di lapangan dengan proses pengambilan keputusan. Pengalaman petani menunjukkan masalah yang sedang terjadi. Data memberikan bukti mengenai skala dan karakteristik masalah. Analisis membantu menemukan akar persoalan, sedangkan rekomendasi menunjukkan tindakan yang dapat dipertimbangkan. Baik teman-teman, setelah kita membahas seluruh materi dan studi kasus pada pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan bahwa penyusunan policy brief dan dokumen advokasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Advokasi yang efektif tidak hanya berbicara mengenai kemampuan menyampaikan aspirasi atau tuntutan, advokasi juga membutuhkan kemampuan untuk menjelaskan sebuah masalah secara sistematis menggunakan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, melakukan analisis terhadap akar persoalan, menyusun alternatif solusi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Policy Brief menjadi salah satu dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses tersebut. Melalui Policy Brief, sebuah permasalahan yang kompleks dapat disampaikan secara singkat, padat, tetapi juga berbasis bukti. Dokumentasi tersebut membantu membuat kebijakan, memahami apa yang sedang terjadi, mengapa masalah tersebut penting, siapa yang terdampak, apa penyebabnya, dan tindakan apa yang dapat dilakukan. Kita juga telah mempelajari bahwa policy brief berbeda dengan laporan penelitian. Laporan penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan temuan secara ilmiah dan biasanya disusun secara lebih panjang serta mendalam. Sementara policy brief lebih berorientasi pada proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Selain policy brief, terdapat berbagai jenis dokumen advokasi lainnya, yaitu positor paper, executive summary, policy memo, dan naskah audiens. Tiap dokumen memiliki fungsi yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan komunikasi dan pihak yang menjadi sasaran advokasi. Dalam penyusunan policy brief, struktur juga harus diperhatikan. Dokumen perlu memiliki judul yang jelas, ringkasan yang mampu menggambarkan inti persoalan, latar belakang yang menjelaskan konteks dan urgensi, rumusan permasalahan yang fokus, analisis yang berbasis fakta dan data, alternatif solusi yang realistis, rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, serta penutup yang menegaskan kembali pentingnya tindakan. Melalui studi kasus penurunan harga cabai pada saat panen raya, kita dapat memahami bahwa sebuah masalah yang terlihat sederhana dapat memiliki akar persoalan yang kompleks. Harga yang rendah bukan hanya persoalan angka,
Masalah tersebut dapat berkaitan dengan produksi, pasokan, permintaan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan akses pasar. Oleh karena itu, sebelum memberikan rekomendasi, kita harus memahami masalah secara menyeluruh. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa penyusunan policy brief pada dasarnya merupakan sebuah proses berpikir yang struktur. Kita mulai dari masalah, kemudian kita mencari data dan fakta. Setelah itu menganalisis penyebab dan dampaknya. Selanjutnya kita menyusun beberapa alternatif solusi. Dari berbagai alternatif tersebut, kita menentukan rekomendasi yang paling sesuai. Dengan demikian, advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi mampu mengubah aspirasi menjadi argumentasi, mengubah data menjadi bukti, mengubah analisis menjadi alternatif solusi, dan mengubah alternatif tersebut menjadi rekomendasi kebijakan yang jelas, realistis, berbasis bukti, serta dapat digunakan oleh pengambilan keputusan. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Dari seluruh pembahasan tersebut yang telah kita pelajari, saya berharap kita dapat memahami bahwa kemampuan penyusun dokumen advokasi merupakan keterampilan yang penting, khususnya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu permasalahan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Melalui dokumen yang disusun dengan baik, aspirasi dapat disampaikan secara lebih struktur, data dapat digunakan secara lebih bermakna, dan rekomendasi dapat diarahkan pada tindakan yang jelas. Sebagai mahasiswa yang mempelajari negosiasi dan advokasi bisnis, kita juga perlu memahami bahwa kemampuan melakukan advokasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kita berbicara atau seberapa kuat kita menyampaikan tuntutan. Kemampuan untuk mendengarkan, memahami masalah, mencari bukti, melakukan analisis, menyiapkan berbagai pilihan, dan melawan solusi juga merupakan bagian yang sangat penting dari proses advokasi. Melalui pembelajaran mengenai policy brief, kita belajar bahwa sebuah aspirasi akan menjadi lebih kuat apabila didukung oleh bukti. Sebuah kritik akan menjadi lebih konstruktif apabila disertai dengan solusi, dan sebuah rekomendasi akan menjadi lebih meyakini apabila didasarkan pada analisis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika kita menemukan suatu permasalahan dalam bidang agribisnis, kita tidak seharusnya hanya berhenti pada pertanyaan mengenai apa masalah yang sedang terjadi. Kita juga perlu bertanya mengapa masalah tersebut terjadi, siapa yang berdampak, apa bukti yang tersedia, apa yang akan terjadi apabila masalah dibiarkan, pilihan solusi apa yang dapat dilakukan, dan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan. Ketika seluruh pernyataan tersebut dapat dijawab secara sistematis, kegiatan advokasi akan menjadi lebih terarah dan memiliki dasar yang lebih kuat. Saya Nia Tabita dengan NIM 2303200066 dari kelas 6A mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti serta menyimak pembelajaran ini dari awal hingga akhir.
Semoga materi dan studi kasus yang telah saya sampaikan dapat membantu kita memahami bagaimana proses penyusunan policy brief dan dokumen advokasi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan advokasi dalam bidang agribisnis. Saya juga berharap pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penghubungan antara kondisi nyata di lapangan dengan data dan fakta, proses analisis, serta rekomendasi kebijakan. Saya menyadari dalam penyampaian materi ini memungkinkan masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penjelasan materi maupun dalam penyampaian kata-kata. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun hal-hal yang berkurang karena salah proses penyampaian materi. Akhiri kata, semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penyusunan policy brief dan dokumen advokasi sebagai salah satu bagian dari proses negosiasi dan advokasi bisnis, khususnya dalam bidang agribisnis. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.